Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Yang pertama, kita akan belajar tentang turunan pertama fungsi aljabar. Diketahui fungsi fx ada a dikali dengan x pangkat n, dengan a itu merupakan konstanta. Turunan pertama dari fungsi fx terhadap x yaitu ada f aksen x, di mana f aksen x ini dibaca dengan turunan pertama fungsi fx. Kalau aksennya kita tambah satu lagi, ini dibaca dengan turunan kedua dari fungsi fx. Terus kalau kita tambah lagi aksennya satu lagi, maka ini dibaca dengan turunan ketiga dari fungsi fx. Untuk turunan pertama dari fungsi fx ditentukan sebagai berikut. Ada f aksen x sama dengan n dikali dengan a kali x pangkat n dikurangi 1. Misal, di sini ada fungsi fx-nya ada a dikali dengan x pangkat n. Untuk cara menurunkannya, kita kalikan pangkatnya ini dengan koefisien yang ada di depan sini. Nanti kita taruh di depan, jadinya nanti n dikali dengan a, x, pangkatnya itu kita kurangkan dengan 1. Jadi seperti itu ya cara mencari turunan pertama dari suatu fungsi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya tentang sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Untuk sifat yang pertama itu ada turunan dari fungsi fx itu sama dengan k, di mana k-nya itu merupakan anggota bilangan real. Jadi untuk turunan pertama dari k itu sama saja dengan 0. Langsung ke contoh soal. Turunan dari fungsi fx sama dengan 5 adalah, jadi karena 5 ini merupakan konstanta, dan konstanta kalau kita turunkan sama dengan 0, berarti 5 kita turunkan sama dengan 0. Lanjut ke soal yang kedua. Turunan dari fungsi fx sama dengan 1/2 adalah, jadi untuk turunan pertamanya dari 1/2, karena 1/2 ini juga merupakan konstanta, maka kita turunkan 1/2 ini sama dengan 0. Lanjut ke contoh yang ketiga. Turunan dari fungsi fx min 2,5 adalah, jadi untuk turunan pertama dari min 2,5 itu sama dengan 0. Lanjut ke contoh yang keempat. Turunan dari fungsi fx sama dengan akar 7 adalah, jadi untuk turunan pertama dari akar 7 itu sama dengan 0. Jadi kesimpulannya untuk sifat yang pertama, berapapun angkanya pada fungsi tersebut, kalau dia tidak ada variabelnya atau dia hanya berupa konstanta, maka kalau kita turunkan, turunan pertamanya sama saja dengan 0. Kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu turunan dari fungsi fx sama dengan a dikali dengan x. Dimana kalau kita lihat di sini ada variabel x yang pangkatnya itu pangkat 1. Kalau ada variabel yang pangkatnya 1, maka kalau kita turunkan, maka kita cukup mengambil nilai koefisiennya saja. Jadi untuk turunan pertama dari a dikali dengan x adalah a. Langsung ke contoh soal yang pertama.
turunan dari fungsi f(x) sama dengan 7x adalah, jadi karena di sini ada variabel x yang berpangkat 1, maka kalau kita turunkan 7x-nya ini, kita cukup mengambil nilai koefisiennya saja. Jadi, untuk turunan pertama dari 7x itu ada sama dengan 7. Lanjut ke contoh yang kedua. Turunan dari fungsi f(x) sama dengan 3/4x adalah sama seperti yang tadi di contoh sebelumnya. Karena di sini ada variabel x yang berpangkat 1, maka kita cukup mengambil nilai koefisiennya saja. Jadi, turunan pertama dari 3/4x adalah 3/4. Lanjut ke contoh yang ketiga. Turunan dari fungsi f(x) sama dengan min 1,5x adalah, karena di sini ada variabel x pangkat 1, maka kita cukup mengambil koefisiennya saja. Jadi turunan pertama dari min 1,5x adalah min 1,5. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Turunan dari fungsi f(x) akar 3x adalah, karena di sini ada variabel x pangkat 1, maka kita cukup mengambil koefisiennya saja. Jadi turunan pertama dari akar 3x adalah akar 3. Jadi kesimpulannya, untuk sifat yang kedua, kalau dia ada variabel yang berpangkat 1, maka kita cukup mengambil nilai koefisiennya saja untuk turunan pertamanya. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Turunan dari fungsi f(x) a dikali dengan x pangkat n adalah, jadi untuk sifat yang ketiga, cara mencari turunan pertamanya adalah pangkatnya ini kita taruh di depan koefisien. Jadi nanti a dikali dengan n x, pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Jadi n dikurang dengan 1. Langsung ke contoh soal. Yang pertama, turunan dari fungsi f(x) 8x pangkat 5 adalah, jadi untuk turunan pertamanya, caranya pangkatnya ini kita taruh di depan 8. Jadi 5 dikali dengan 8, x pangkatnya kita kurangkan dengan 1. 5 kurang 1. Jadi sama dengan 5 kali 8 itu sama dengan 40. X 5 kurang 1 itu sama dengan x pangkat 4. Jadi untuk turunan pertama dari 8x pangkat 5 adalah 40x pangkat 4. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Turunan dari fungsi f(x) 4 akar x adalah, oke, sebelum kita menurunkan, kita ubah dulu bentuk akarnya. Jadi 4 akar x itu sama saja dengan 4 dikali dengan x pangkat 1/2. Jadi akar x bisa kita tulis juga dengan x pangkat 1/2. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita turunkan. Jadi sama, tadi pangkatnya ini kita taruh ke depan. Jadi 1/2 dikali dengan 4, x pangkat 1/2 dikurangi dengan 1. Jadi sama dengan 1/2 kali 4 itu sama dengan 4.
4/2. X. Nah, ini ada 1/2 dikurangi 1. Kalau ada pengurangan dalam bentuk pecahan, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi sama-sama per 2. Jadi per 2 kurang per 2. 2 bagi 2, 1 kali 1, 1. Ini 1 ini sama saja dengan per 1. 2 dibagi dengan 1 itu 2, kali dengan 1 itu sama dengan 2. Jadi 4/2 itu sama dengan 2x. 1 kurang 2 itu sama saja dengan min 1/2. Atau bentuk ini bisa kita ubah menjadi 2 per, nah ini kan X pangkat min 1/2. Kalau kita pengen membuat pangkatnya ini menjadi positif, maka kita harus memindahkan X-nya ini ke bawah, atau dari yang tadinya kali, kita harus ubah menjadi bagi. Jadi 2 per X pangkat 1/2, karena dia posisinya dibalik dari kali menjadi bagi, maka tanda pangkatnya pun berubah dari min menjadi positif. Jadi 2 per X pangkat 1/2, atau bisa kita tulis juga menjadi 2 per, kita ubah dalam bentuk akar, jadi akar 2 dari X. Jadi untuk turunan pertama dari 4 dikali dengan akar X adalah 2 per akar X. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Turunan dari fungsi fx, ux ditambah atau dikurang dengan Vx adalah, jadi nanti U turunan pertama X ditambah atau dikurang dengan V turunan pertama X. Langsung saja ke contoh soal. Turunan dari fungsi fx 8x pangkat 3 dikurangi dengan 7x pangkat 2 ditambah dengan 6x adalah, jadi untuk turunan pertamanya sama seperti dengan sifat-sifat yang sebelumnya. Jadi kalau ada variabel yang ada pangkatnya, maka pangkatnya ini kita taruh di depannya. Jadi 3 dikali dengan 8 X pangkat 3 dikurangi dengan 1. Dikurangi dengan sama pangkatnya telah kita taruh ke depan, jadi 2 dikali dengan 7 X pangkat 2 kurang 1 ditambah dengan, nah di sini ada variabel X yang berpangkat 1. Kalau ada variabel X yang berpangkat 1 kita turunkan, maka kita cukup mengambil nilai koefisiennya saja, jadi ditambah dengan 6. 3 kali 8 itu sama dengan 24. X 3 kurang 1 itu 2. Dikurangi dengan 2 kali 7 itu sama dengan 14. X 2 kurang 1 itu sama dengan 1. X pangkat 1 tidak usah kita tulis. Jadi biarkan saja 14X. Ditambah dengan 6. Jadi turunan pertama dari 8x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah 6x adalah 24x pangkat 2 dikurangi 14x ditambah dengan 6. Lanjut ke contoh yang kedua. Turunan dari fungsi fx 1/2x pangkat 4 ditambah dengan 3 akar 3 dari x kuadrat dikurangi dengan 2 per x pangkat 3 adalah, sebelum kita menurunkan, kita ubah dulu bentuknya ini.
Jadi 1/2 X pangkat 4 ditambah dengan 3 dikali dengan X pangkat, tadi bentuknya sama kayak akar X tadi ya. Tadi kan kalau akar X, kalau kita ubah ini kan X-nya sama dengan pangkat 1. Ini kalau ada akar yang tidak ada angkanya, ini sama saja dengan akar 2. Jadi tadi kita ubah menjadi X pangkat 1/2. Sama dengan yang akar 3X kuadrat ini. Jadi kalau kita ubah menjadi X pangkat 2/3 dikurangi 2. Nah, X pangkat 3 ini kita bawa ke atas. Kita ubah bentuknya dari bagi menjadi kali. Menjadi 2 kali X. Nah, karena kita ubah dari bagi menjadi kali, maka tanda yang ada di pangkatnya pun berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi 2 dikali dengan X pangkat min 3. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita turunkan. Jadi untuk turunan pertamanya sama seperti yang di sifat ketiga, pangkatnya ini kita taruh ke depan. Jadi 4 dikali dengan 1/2 X pangkat 4 dikurangi dengan 1 ditambah dengan sama pangkatnya kita kedepankan 2/3 dikali dengan 3 X pangkat 2/3 dikurangi dengan 1 dikurangi dengan min 3 dikali dengan 2 X pangkat min 3 dikurangi dengan 1. Oke. 4 kali 1/2 jadi 4/2 X pangkat 4 kurang 1 itu 3 ditambah dengan 2 kali 3 itu 6/3 X pangkat. Nah, di sini ada 2/3 dikurangi 1. Kalau ada pengurangan pecahan, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi semuanya sama-sama per 3 kurang per 3. 3 bagi 3 1, 1 kali 2 itu 2. Nah, ini 1 sama saja dengan per 1. Jadi 3 bagi 1 itu 3, kali 1 itu sama dengan 3. Dikurang dengan min 3 kali 2 itu sama dengan min 6. X min 3 kurang 1 itu sama dengan min 4. Oke, sama dengan 4/2 itu sama saja dengan 2 X pangkat 3 ditambah dengan 6/3 itu sama dengan 2 X 2 kurang 3 itu sama dengan min 1/3. Min dengan min jadi plus 6 X pangkat min 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa ubah bentuknya menjadi 2 X pangkat 3 ditambah dengan, nah di sini kan 2X pangkat min 1/3. Nah, kita akan membuat pangkatnya ini agar dia bentuknya positif. Nah, biar positif maka kita harus mengubah X-nya ini dari 2 dikali dengan X menjadi 2 dibagi dengan X. Kita ubah bentuknya ya, jadi 2 per X. Karena kita ubah bentuknya dari kali menjadi bagi, maka tanda pangkatnya pun berubah. Yang tadinya min 1/3 menjadi positif 1/3. Sama ditambah dengan 6X pangkat min 4. Jadi sama seperti yang tadi, kita mau ubah tanda pangkatnya ini menjadi positif. Jadi 6 per X pangkat 4.
Atau bisa juga kita tulis bentuknya menjadi 2x pangkat 3 ditambah dengan 2 per x pangkat 1/3. Bisa kita ubah bentuknya menjadi akar 3 dari x ditambah dengan 6 per x pangkat 4. Ini ya hasilnya. Jadi untuk turunan pertama dari 1/2 x pangkat 4 ditambah dengan 3 dikali dengan akar 3 x pangkat 2 dikurangi dengan 2 per x pangkat 3 adalah 2x pangkat 3 ditambah 2 per akar 3x ditambah dengan 6 per x pangkat 4. Kita lanjut ke sifat yang kelima. Turunan dari fungsi fx u dikali dengan v adalah, jadi untuk turunan pertamanya dari u kali v adalah u aksen dikali dengan v ditambah dengan u dikali dengan v aksen. Contoh, turunan pertama dari fungsi fx 3x pangkat 2 dikurangi 2 dikali dengan 4x tambah 2 adalah, jadi untuk turunan yang bentuknya perkalian seperti ini tidak bisa kita langsung turunkan, tapi kita harus misalkan terlebih dahulu. Yang pertama, untuk 3x kuadrat min 2, ini bisa kita misalkan dengan u. Kemudian ada 4x tambah 2, ini bisa kita misalkan dengan v. Jadi untuk u-nya tadi itu ada 3x kuadrat dikurangi dengan 2. Jadi untuk turunan u-nya itu sama dengan pangkatnya kita taruh ke depan. Jadi 2 dikali dengan 3x pangkat 2 kurang 1 dikurangi dengan 2. 2 ini merupakan konstanta. Konstanta kalau kita turunkan itu sama saja dengan 0. Jadi turunan pertamanya itu ada 2 dikali. Jadi 2 dikali dengan 3 itu sama dengan 6x pangkat 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Satunya tidak usah kita tulis ya, dikurangi dengan 0. Jadi untuk turunan dari u-nya itu ada 6x. Kita lanjut ke v-nya. V-nya itu ada 4x tambah 2. Untuk turunan v-nya itu sama dengan, nah di sini kan ada 4x. X ini kan merupakan variabel yang berpangkat 1. Kalau ada variabel yang ada pangkatnya 1, kalau untuk turunannya, maka kita cukup mengambil nilai koefisiennya saja. Jadi turunan dari 4x itu ada sama dengan 4. Ditambah dengan, karena 2 ini merupakan konstanta, konstanta kalau kita turunkan itu sama dengan 0. Jadi 4 tambah 0 sama dengan 4. Nah kalau sudah, kita akan mencari turunan pertamanya. Tadi rumusnya untuk mencari turunan pertama dari suatu perkalian itu sama saja dengan u aksen dikali dengan v ditambah dengan u dikali dengan v aksen. Oke, kita masukkan u aksennya itu ada 6x dikali dengan v. V-nya itu ada 4x tambah 2. Ditambah u-nya itu ada 3x kuadrat dikurangi 2 dikali dengan v aksen. V aksennya itu ada 4. Kalau sudah, kita kalikan 6x kali 4x sama dengan 24x kuadrat. Ya, 6x kali 2 itu sama dengan plus 12x
ditambah 4 kali 3x kuadrat itu ada 12x kuadrat. 4 kali min 2 itu sama dengan min 8. Kalau sudah, kita buka tanda kurungnya semua. Jadi ada 24x kuadrat ditambah 12x. Nah, tanda positifnya ini kita kalikan ke dalam tanda kurung. Jadi plus kali plus itu plus 12x kuadrat plus kali min itu min 8. Kalau sudah, kita kelompokkan. Yang ada variabel berpangkat 2 kita jadikan 1, kemudian variabel yang pangkat 1 kita sendirikan, dan kemudian yang konstanta kita sendirikan. Yang pertama itu ada 24x kuadrat ditambah dengan 12x kuadrat ditambah dengan 12x dikurangi dengan 8. Nah, karena di sini ada variabel x yang berpangkat 2, maka 24 dan 12 ini bisa kita jumlahkan. Jadi 24 ditambah dengan 12 itu sama saja dengan 36x kuadrat. Kemudian 12x ini kan variabel yang berpangkat 1. Di sini dia nggak ada temannya, jadi tetap kita tulis ditambah 12x dikurangi dengan 8. 8 ini kita tetap tulis karena dia tidak ada temannya. Ini jawabannya. Jadi untuk turunan pertama dari fungsi fx 3x kuadrat dikurangi 2 dikalikan dengan 4x tambah 2 adalah 36x kuadrat ditambah dengan 12x dikurangi dengan 8. Kita lanjut ke sifat yang ke-6, itu turunan dari fungsi fx u dibagi dengan v. Jadi untuk turunan pertama dari u dibagi dengan v adalah u aksen dikali dengan v dikurangi dengan u dikali dengan v aksen dibagi dengan v kuadrat. Langsung saja ke contoh soal. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x tambah 1 dibagi dengan 2x dikurangi dengan 3 adalah, jadi sama seperti yang tadi perkalian. Jadi kalau untuk pembagian ini, kalau kita mau turunkan tidak boleh langsung kita turunkan, tapi harus kita misalkan terlebih dahulu. Yang atas atau yang pembilang ini kita misalkan dengan u. Kemudian yang penyebut atau yang bawah kita misalkan dengan v. Jadi u-nya itu ada 3x tambah 1. Nah, kita turunkan, jadi turunan u-nya itu sama dengan 3x. Nah, di sini kan ada variabel x berpangkat 1. Kalau ada variabel yang pangkatnya 1, kalau kita turunkan, maka kita cukup mengambil nilai koefisiennya saja. Jadi, turunan dari 3x itu sama dengan 3. Ditambah dengan 1 ini kan merupakan konstanta. Konstanta kalau kita turunkan itu sama dengan 0. Jadi 3 tambah 0 itu sama dengan 3. Jadi turunan dari u-nya itu sama dengan 3. Lanjut kita ke v-nya. V-nya itu ada 2x kurang 3. Jadi untuk v turunannya sama kayak tadi, karena sini ada variabel x pangkatnya 1. Kalau kita turunkan, kita cukup mengambil nilai koefisiennya saja. Jadi turunan dari 2x sama dengan 2 dikurangi dengan 3, ini kan konstanta. Konstanta kalau kita turunkan itu sama dengan 0. Jadi 2 dikurangi dengan 0 itu sama dengan 2. Jadi turunan v-nya itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan mencari turunan pertamanya dari 3x tambah 1 3x tambah 1 dibagi dengan 2x dikurangi dengan 3. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Tadi
Kalau ada pembagian, kita turunkan. Jadi sama dengan U aksen dikali dengan V dikurangi dengan U dikali dengan V aksen per V kuadrat. Oke, kita masukkan U aksennya itu ada 3 dikali dengan V. V-nya itu ada 2X dikurangi dengan 3 dikurangi dengan U. U-nya itu ada 3X plus 1 dikali dengan V aksen. V aksennya itu ada 2 per V kuadrat. Jadi 2X min 3 dikuadratkan. Kalau sudah kita kalikan, 3 kali 2X itu sama dengan 6X. 3 kali min 3 itu sama dengan min 9. Dikurangi dengan 2 kali 3X itu sama dengan 6X. 2 dikali 1 sama dengan plus 2. Per ini kita jabarkan 2X kurang 3 dikali dengan 2X kurang 3. Jadi sama dengan kita buka tanda kurungnya, jadi 6X kurang 9. Tanda min ini kita kalikan ke dalam. Jadi min 6X min kali plus sama dengan min 2. Per ini yang penyebutnya kita kalikan pelangi. 2X kali 2X sama dengan 4X kuadrat. 2X kali min 3 sama dengan min 6X. Min 3 kali 2X sama dengan min 6X. Min 3 kali min 3 sama dengan plus 9. Kalau sudah, yang pembilang atau yang atas, ini kita kelompokkan yang ada variabel dengan variabel, yang konstanta dengan konstanta. Jadi 6X dikurangi 6X dikurangi dengan 9 dikurangi dengan 2. Per 4X kuadrat min 6X dikurangi 6X sama dengan min 12X tambah 9. 6X kurang dengan 6X itu sama dengan 0 dikurangi 9 dikurangi dengan 2 per 4X kuadrat dikurangi 12X tambah 9. 0 kurang min 9, min 9, min 9 kurang min 2 itu sama dengan min 11 per 4X kuadrat dikurangi dengan 12X tambah 9. Jadi, untuk turunan pertama dari 3X plus 1 per 2X min 3 adalah min 11 per 4X kuadrat dikurangi 12X ditambah dengan 9. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang aturan rantai turunan fungsi. Misalkan ada fungsi Y, F dikali dengan U dikali dengan X, maka turunan fungsi tersebut adalah di turunan pertama dari fungsi Y itu ada F aksen dikali dengan U dikali dengan X dikali dengan U aksen X. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah dengan 3 dipangkatkan 3. Cara menurunkan turunan pertama pada aturan rantai, caranya adalah pangkat 3-nya ini kita taruh di depan tanda kurung. Jadi nanti 3
dikali dengan 2x pangkat 2 dikurangi dengan 3x ditambah dengan 3. Jadi yang angka-angka yang ada dalam tanda kurung ini tetap kita tulis tanpa kita ubah. Nah, kemudian pangkatnya, pangkat 3 kita kurangkan dengan 1. Oke, kalau sudah kita kalikan dengan turunan pertama yang ada pada tanda kurung ini. Atau turunan pertama dari 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah dengan 3. Oke, kita turunkan, 2-nya ini kita kedepankan, jadi 2 dikali dengan 2x pangkat 2 kurang 1 dikurangi dengan min 3x. Pada min 3x ini ada variabel x yang pangkatnya 1. Kalau ada variabel pangkat 1, maka kalau diturunkan, kita cukup mengambil nilai koefisiennya saja. Jadi turunan dari min 3x itu sama dengan min 3. Ditambah dengan 3 ini kan konstanta. Konstanta kalau kita turunkan, turunan pertama itu sama dengan 0. Sama dengan 3 dikali dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah dengan 3 pangkat 3 kurang 1 itu pangkat 2 dikali dengan 2 kali 2 itu 4 x pangkat 2 kurang 1 itu 1 pangkat 1 tidak usah kita tulis dikurangi dengan 3. Ya, kalau sudah di sini kan ada dua tanda kurung. Tanda kurung yang pertama itu pangkat 2 dan tanda kurung yang kedua itu pangkat 1. Nah, kalau sudah seperti ini, yang tanda kurung pangkat 1 itu bisa kita pindahkan ke depan. Jadi nanti 3 dikali dengan 4x dikurangi 3 dikali dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah dengan 3 pangkat 2. Kalau sudah, 3-nya ini bisa kita kalikan dengan tanda kurung yang pangkat 1. Jadi 3 kali 4x itu sama dengan 12x. 3 kali min 3 itu min 9. Dikali dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah dengan 3 pangkat 2. Oke, ini hasilnya ya. Jadi, turunan pertama dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah dengan 3 dipangkatkan 3 adalah 12x dikurangi 9 dikali dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah dengan 3 dipangkatkan 2. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan turunan pertama dari fungsi gx sama dengan akar 2 dari 2x pangkat 5 dikurangi 6x ditambah dengan 1. Nah, kalau untuk yang bentuk akar seperti ini, sebelum kita turunkan, kita harus ubah bentuk akarnya ini terlebih dahulu. Jadi kalau ada bentuk akar seperti ini kan akar 2 ya. Jadi sama saja dengan 2x pangkat 5 dikurangi 6x ditambah dengan 1 dipangkatkan dengan 1/2. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah bisa kita turunkan. Jadi, untuk turunan pertamanya, itu kurang lebih sama kayak yang contoh pertama karena ini merupakan aturan rantai. Jadi pangkatnya ini kita taruh di depan. Jadi 1/2 dikali dengan 2x pangkat 5 dikurangi dengan 6x ditambah dengan 1 pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Jadi 1/2 kurang 1. Dikalikan, nah kita kalikan dengan turunan pertama yang ada dalam tanda kurung ini. Jadi atau turunan pertama dari 2x pangkat 5 dikurangi 6x ditambah dengan 1. Jadi 5-nya kita taruh di depan. Jadi 5
dikali dengan 2x pangkatnya kita kurangkan 1 dikurangi dengan 6x. Di sini kan ada variabel x yang berpangkat 1. Kalau ada variabel x yang pangkatnya 1, maka kalau diturunkan, kita cukup mengambil nilai koefisiennya saja. Jadi turunan dari min 6x itu sama dengan min 6. Ditambah dengan 1 ini kan merupakan konstanta. Konstanta kalau kita turunkan, turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi sama dengan 1/2 kali dengan 2x pangkat 5 dikurangi dengan 6x tambah 1. Nah ini 1/2 kurang 1 kita samakan dulu penyebutnya. Jadi sama-sama per 2. Kurang per 2. 2 bagi 2 1 kali 1 1. 1 ini kan sama aja dengan per 1. Jadi 2 bagi 1 2 kali 1 itu 2. Kali dengan 5 kali 2 itu 10. X pangkat 5 kurang 1 itu pangkat 4. Dikurangi dengan 6. Jadi sama dengan 1/2 kali 2x pangkat 5 dikurangi 6x ditambah dengan 1 pangkat 1 kurang 2 itu ada min 1/2 dikali dengan 10x pangkat 4 dikurangi dengan 6. Nah, di sini ada dua tanda kurung. Tanda kurung yang pertama itu pangkat min 1/2 dan tanda kurung yang kedua itu pangkat 1. Nah, karena di sini ada tanda kurung pangkat 1, maka tanda kurung yang pangkat 1 ini kita pindahkan ke depan. Atau di belakangnya 1/2. 1/2 kali 10x pangkat 4 dikurangi dengan 6 dikali dengan 2x pangkat 5 dikurangi 6x ditambah dengan 1 pangkat min 1/2. Nah, kalau sudah 1/2-nya ini bisa kita kalikan dengan angka-angka yang ada dalam tanda kurung yang berpangkat 1. Jadi 1/2 dikali dengan 10x pangkat 4 itu ada 10/2 x pangkat 4. Dia 1/2 dikali min 6 itu ada min 6/2 dikali dengan 2x pangkat 5 dikurangi 6x ditambah dengan 1 pangkat min 1/2. 10/2 itu ada 5x pangkat 4 dikurangi dengan 6/2 itu ada 3 dikali dengan 2x pangkat 5 dikurangi dengan 6x ditambah dengan 1 dipangkatkan min 1/2. Nah, di sini kan ada pangkat min 1/2, di mana tanda pangkatnya itu kan berupa tanda negatif. Nah, biar tanda pangkatnya ini jadi positif, maka 2x pangkat 5 dikurangi 6x tambah 1 harus kita pindahkan dari kali, kita ubah jadi bagi, biar tandanya pun berubah. Jadi sama dengan 5x pangkat 4 dikurangi 3x per 2x pangkat 5 dikurangi 6x ditambah dengan 1. Oke, pangkatnya tandanya berubah dari negatif menjadi positif 1/2. Atau bisa kita tulis juga 5x pangkat 4 dikurangi 3 per, di sini kan ada 2x pangkat 5 dikurangi 6x tambah 1 dipangkatkan 1/2. Kalau kita ubah bentuknya menjadi bentuk akar, menjadi akar 2
dari 2x pangkat 5 dikurangi 6x ditambah dengan 1. Seperti ini ya jawabannya. Jadi, turunan pertama dari fungsi gx akar 2 dari 2x pangkat 5 dikurangi 6x ditambah dengan 1 adalah 5x pangkat 4 dikurangi 3 per akar 2 dari 2x pangkat 5 dikurangi 6x ditambah dengan 1. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx, x min 3 dikalikan dengan 2x tambah 1 dipangkatkan 2. Oke, sebelum kita turunkan, di sini kan ada bentuk perkalian. Kalau ada bentuk perkalian, maka kita harus misalkan terlebih dahulu. Yang x min 3 kita misalkan dengan u, dan untuk 2x tambah 1 dipangkatkan 2 itu kita misalkan dengan v. Jadi untuk u-nya itu kan ada x min 3. Sedangkan untuk turunan pertama dari u-nya itu ada. Nah, di sini kan ada variabel x yang berpangkat 1. Kalau ada variabel x pangkat 1, ketika kita turunkan, turunan pertamanya ini kita cukup mengambil nilai koefisiennya saja. Sini kan di depan nggak ada. Kalau tidak ada koefisien di depan, berarti ini sama saja dengan 1. Jadi turunan pertama dari x itu sama dengan 1. Dikurangi dengan 3. Ini kan konstanta. Konstanta kalau kita turunkan, turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi 1 kurang 0 itu sama dengan 1. Jadi u turunan pertamanya itu sama dengan 1. Kita pindah ke v-nya. V-nya itu kan ada 2x plus 1 pangkat 2. Nah, sedangkan untuk v turunan pertamanya, nah di sini ada fungsi yang dipangkatkan semuanya. Kalau dipangkatkan semuanya, maka untuk mencari turunan pertamanya kita menggunakan aturan rantai. Seperti contoh tadi nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita turunkan, jadi 2-nya ini kita kedepankan, menjadi 2 dikali dengan 2x tambah 1, pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Kita kalikan dengan turunan pertama dari 2x tambah 1. Sini kan ada x, variabel x yang berpangkat 1. Maka kalau kita turunkan, turunan pertamanya cukup kita ambil koefisiennya saja. Jadi turunan dari 2x itu sama dengan 2 ditambah dengan 1. Ini kan konstanta. Konstanta kalau kita turunkan, turunan pertamanya itu sama dengan 0. Sama dengan 2 dikali dengan 2x tambah 1 pangkat 2 kurang 1 itu sama dengan 1. 1 tidak usah kita tulis. Dikali dengan 2 tambahin 0 itu sama dengan 2. Oke, kalau sudah, 2-nya ini kita pindahkan ke depan jadi 2 kali 2 kali 2x plus 1. 2 kali 2 itu sama dengan 4 kali dengan 2x plus 1. Nah, ini ada dalam tanda kurung yang berpangkat 1. Maka bisa kita kalikan dengan angka yang ada di depannya. Jadi 4 kali 2x itu sama dengan 8x. 4 kali 1 itu sama dengan plus 4. Kita dapat untuk turunan v-nya itu 8x plus 4. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mencari turunan pertama dari fungsi fx-nya. Ini karena perkalian, maka kita harus masukkan rumus turunan pertama dari perkalian, yaitu ada u aksen dikali dengan v ditambah dengan u dikali dengan v aksen. Jadi kita masukkan u aksennya itu ada 1 dikali dengan v, v-nya itu ada 2x tambah 1 dipangkatkan 2 ditambah dengan
U-nya itu ada X min 3 dikalikan dengan V aksennya itu ada 8. X tambah 4. 1 dikalikan dengan 2. X tambah 1 dipangkatkan 2 itu sama saja dengan 2X tambah 1 pangkat 2. Ditambah dengan, di sini kan ada X min 3 dikali dengan 8X plus 4. Di sini kita kalikan pelangi, jadi X kali 8X itu ada 8X pangkat 2. X kali 4 itu sama dengan plus 4X. Min 3 kali 8X itu ada min 24X. Min 3 kali 4 itu ada min 12. Di 2X plus 1 pangkat 2 ditambah dengan 8X kuadratnya tetap karena dia sendiri. 4X ini bisa kita operasikan dengan 24X karena sama-sama memiliki variabel X yang berpangkat 1. Jadi 4X dikurangi dengan 24X itu sama dengan min 20X dikurangi dengan 12. Nah 12 ini kita langsung tulis saja karena dia tidak mempunyai teman sesama konstanta. Ya, kalau sudah, jadi 2X plus 1 dipangkatkan 2. Nah ini kita buka tanda kurungnya, tanda plusnya kita kalikan ke dalam, jadi plus kali plus itu plus 8X kuadrat plus kali min 20X plus kali min 12X. Jadi kita dapat untuk turunan pertama dari fungsi fx, x kurang 3 dikalikan dengan 2x tambah 1 dipangkatkan 2 adalah 2x ditambah 1 dipangkatkan 2 ditambah dengan 8x pangkat 2 dikurangi 20x dikurangi 12. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang turunan kedua fungsi aljabar. Kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan turunan kedua dari fungsi fx 9x pangkat 5 dikurangi 5x pangkat min 3 ditambah dengan 3x dikurangi dengan 1. Oke, caranya kita harus mencari turunan pertamanya terlebih dahulu. Oke, kita langsung cari saja turunannya. Caranya pangkatnya ini kita kedepankan. Jadi 5 dikali dengan 9, X pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Dikurangi dengan ini, pangkatnya kita kedepankan. Jadi min 3 dikali dengan 5, X pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Ditambah dengan 3x. 3x ini kan ada variabel x yang berpangkat 1. Kalau ada variabel x pangkat 1, maka kalau kita turunkan turunan pertamanya, kita cukup mengambil nilai koefisiennya saja. Jadi turunan pertama dari 3x itu ada 3. Dikurangi dengan 1 ini kan merupakan konstanta. Konstanta kalau kita turunkan, turunan pertamanya itu sama dengan 0. Sama dengan 5 kali 9 itu 45. X pangkat 5 kurang 1 itu pangkat 4. Dikurangi dengan min 3 kali 5 itu ada min 15. X pangkat min 3 kurang 1 itu pangkat min 4 ditambah dengan 3. Jadi sama dengan 45x pangkat 4 min sama min jadi plus 15x pangkat min 4 ditambah dengan 3. Jadi kita dapat turunan pertamanya itu 45x pangkat 4 ditambah dengan
15x pangkat min 4 ditambah dengan 3. Nah, kalau sudah, hasil dari turunan pertama ini kita turunkan lagi. Caranya sama kayak yang sebelumnya. Jadi pangkat 4-nya ini kita taruh ke depan. Jadi 4 dikali dengan 45, X pangkat 4-nya kita kurangkan dengan 1. Ditambah dengan pangkatnya kita kedepankan. Jadi min 4 dikalikan dengan 15, X pangkatnya min 4 kita kurangkan dengan 1. Ditambah dengan 3 ini kan merupakan konstanta. Konstanta kalau kita turunkan, turunan pertamanya itu sama dengan 0. Empat dikalikan dengan 45 itu ada 180 X pangkat 4-nya kita kurangkan 1, berarti pangkat 3. Ditambah dengan min 4 kali 15 itu ada min 60. X pangkat min 4 kurangi 1 itu ada min 5. Jadi 180 X pangkat 3 plus kali min itu sama dengan min 60 X pangkat min 5. Jadi kita dapat untuk turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 9x pangkat 5 dikurangi 5x pangkat min 3 ditambah 3x dikurangi 1 adalah 180x pangkat 3 dikurangi 60x pangkat min 5. Jadi untuk mencari turunan kedua pada suatu fungsi adalah kita turunkan dulu turunan pertamanya. Setelah itu nanti hasil turunan pertamanya kita turunkan lagi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.